Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfa Makfiro dari kelas Ekonomi Syariah B dengan NPM 2003010035. Di sini saya akan mengerjakan tugas yaitu 9 nilai integritas untuk mencegah korupsi. Nah, bicara soal sikap anti korupsi tidak terlepas dari kata integritas. Seorang yang menjaga integritas akan memiliki sikap yang mencegahnya untuk melakukan tindak pidana korupsi. Karena itulah, nilai-nilai integritas menjadi salah satu hal penting dalam mencegah korupsi. Nah, 9 nilai integritas ini pada dasarnya dikelompokkan menjadi 3 aspek besar. Yang pertama yaitu inti, yang kedua ada sikap, yang ketiga ada etos kerja. Nah, yang pertama yaitu jujur. Jujur adalah sikap lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, dan tulus ikhlas. Seseorang dengan nilai kejujuran di hatinya tidak akan pernah korupsi, karena mereka tahu tindakan tersebut adalah bentuk kebohongan dan kejahatan. Orang dengan berintegritas jujur akan selalu berpegangan pada prinsip yang diyakininya benar. Orang dengan nilai kejujuran juga harus menolak ketidakjujuran. Dia harus berani menegur atau melaporkan ketidakjujuran seperti korupsi atau yang lainnya. Pelaporan masyarakat ini menjadi salah satu yang sarana efektif untuk memberantas korupsi. Maka dari itu, masyarakat yang berintegritas akan menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi. Yang kedua yaitu disiplin. Disiplin adalah sikap mental untuk melakukan hal-hal yang seharusnya pada saat itu tepat dan benar-benar menghargai waktu. Sikap mental tersebut perlu dilatih agar segala perbuatannya tepat sesuai aturan yang ada. Komitmen adalah salah satu kunci terbentuknya disiplin. Komitmen adalah sikap mental pada diri seseorang untuk melakukan segala sesuatu yang telah ditetapkan. Hal ini terbentuk dengan pembiasaan seseorang yang komitmen tinggi akan melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan yang telah ditetapkan. Disiplin sangat diperlukan oleh seorang pemimpin. Apa yang dilakukan akan dicontoh oleh anak buahnya. Jika pemimpin tidak disiplin, maka menularkan perilaku yang buruk tersebut ke sekelilingnya. Yang ketiga yaitu tanggung jawab. Seseorang yang bertanggung jawab berani mengakui kesalahan yang dilakukan. Mereka juga amanah dan dapat diandalkan. Tanggung jawab ini juga akan membuat seseorang memenuhi tuntutan pekerjaan yang dibebankan padanya. Orang yang bertanggung jawab tidak akan korupsi karena yakin segala tindakan buruknya akan dibayar dengan setimpal pula. Rasa tanggung jawab tidak begitu saja muncul, akan tetapi terjadinya melalui sebuah proses. Dimulai dari hal-hal kecil, seperti jika mengambil sesuatu harus mengembalikannya pada tempatnya. Jika berjanji, janji itu harus ditepati. Hal itu dilakukan secara terus-menerus, sehingga menjadi kebiasaan. Nah, kebiasaan ini dibentuk oleh latihan. Seseorang dapat bertanggung jawab karena telah terbiasa dengan hal-hal yang memerlukan tanggung jawab. Yang keempat yaitu adil. Adil berasal dari kamus dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil memiliki arti yang sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Adil juga bisa diartikan berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran. Secara terminologis, adil bermakna suatu sikap yang bebas dari diskriminasi dan ketidakjujuran. Nah, seseorang yang adil selalu bersikap imparsial, tidak memihak kecuali kebenaran, tidak berpihak karena pertemanan, persamaan suku, bangsa, maupun agama, sehingga penilaian, kesaksian, dan keputusan hukum hendaknya berdasar pada kebenaran walaupun kepada diri sendiri. Sikap ini pada akhirnya akan mencegah konflik kepentingan yang menjadi salah satu cikal bakal korupsi. Yang kelima yaitu berani. Berani adalah tidak takut terhadap bahaya atau kesulitan. Orang yang berani memiliki hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar. Pantang mundur dan tidak gentar. Keberanian memerlukan untuk mencegah
Keberanian ini diperlukan untuk mencegah korupsi dan melaporkan tindak pidana korupsi ke aparat. Keberanian tentu saja mesti dilandasi dengan kebenaran. Berani karena benar, seseorang yang berani melaporkan tindak pidana korupsi karena dia yakin bahwa itu adalah tindakan yang benar dan korupsi adalah kejahatan. Nilai kebenaran perlu dimiliki oleh masyarakat untuk mencegah terjadinya korupsi. Yang keenam yaitu ada peduli. Nah, orang yang peduli ini adalah mereka yang terpanggil melakukan sesuatu dalam rangka memberi inspirasi, perubahan, dan kebaikan. Peduli berarti kita mengasihi dan memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin dikasihi atau diperlakukan. Dengan kepedulian, kita menjadikan dunia ini sebagai tempat tinggal yang nyaman dan damai bagi semua makhluk. Nah, mandiri. Nah, di sini pribadi yang mandiri berani menetapkan gambaran hidup yang diinginkan, berani mengarahkan kegiatan hidupnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ia memiliki langkah-langkah, kegiatan, atau tingkah laku yang efektif untuk mencapai gambaran kehidupan yang diidealkan. Misalnya, seseorang yang bercita-cita menjadi ekonom mulai sekarang belajar dengan sungguh-sungguh mengenai ekonomi, tidak berleha-leha. Yang kedelapan yaitu ada kerja keras. Nah, seseorang yang bekerja keras tidak bersifat malas dan mengeluh terhadap sesuatu pekerjaan karena akan mempengaruhi etos kerja yang sudah dibangun. Dia juga tidak suka menunda-nunda pekerjaan yang dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Yang terakhir yaitu sederhana. Nah, orang sederhana ini berarti hidupnya secara wajar. Artinya, seseorang mampu menggunakan hartanya sesuai dengan kebutuhan, tidak menghamburkan uang untuk sesuatu yang tidak penting. Korupsi salah satunya dipicu oleh gaya hidup yang mewah, yang berlebihan dan tidak sesuai dengan kebutuhannya. Kesederhanaan juga akan membuat orang menjauhi korupsi. Nah, yang di sini selanjutnya ada tokoh-tokoh yang berintegritas. Yang pertama yaitu ada Baharudin Lopa. Mantan Jaksa Agung Baharudin Lopa, sosok yang dikenal berintegritas tinggi. Banyak cerita yang membuat kita bergeleng-geleng, berdecak kagum soal sosoknya. Misalnya soal kisah korek api mahasiswa yang tak sengaja terbawa olehnya. Lopa memang seorang perokok saat berbincang dengan mahasiswa di Makassar. Secara tak sengaja ia membawa korek api itu. Nah, begitu sampai di Bandara Soekarno-Hatta, dia pun mesti repot-repot menelpon sang mahasiswa soal korek api itu. Dia tak ingin korek api menjadi beban. Yang kedua ada Muhammad Natsir. Terlepas dari segala kontroversinya dalam pemerintahan revolusioner Republik Indonesia atau PRRI, Natsir adalah tipe pejabat yang tak bergelimang harta. Natsir yang mendapat gelar sebagai pahlawan nasional pada 10 November 2008 dikenal sebagai sosok yang penuh sopan santun dan rendah hati. Natsir juga negarawan yang sangat bersahaja dan dalam kehidupan sehari-harinya. Indonesianis terkemuka dari Cornell University, Amerika Serikat, George McTurnan Kanin, menuturkan kesan sederhananya yang ia tangkap dari Natsir. Ketika itu, tahun 1948, Kanin tengah berkunjung ke Yogyakarta yang menjadi pusat pemerintahan Republik Indonesia dan bertemu dengan Natsir. Yang ketiga yaitu ada Haji Agus Salim, The Grand Old Man. Begitu julukan bagi diplomat Indonesia Agus Salim. Mantan Menteri Luar Negeri ini, era kemerdekaannya dikenal dengan sebagai sosok yang jenius. Dia menguasai hingga 9 bahasa. Tapi di balik itu semua, kisah hidupnya penuh dengan kesederhanaan. Haji Agus Salim ini, walau merupakan sosok seorang pejabat, hidup dalam kejujuran. Dia dan keluarganya kerap pindah-pindah rumah karena habis sewanya. Bahkan pernah mereka tinggal di rumah yang WC-nya rusak. Istrinya pun pernah sampai muntah-muntah tak tahan. Kondisi demikian tetap membuat Agus Salim bertahan. Dia bahkan tidak meminta tambahan fasilitas dan gaji kepada negara. Yang keempat yaitu ada Jenderal Hogeng Imam Santoso. Hogeng ini sosok polisi yang berintegritas. Banyak kisah tentang sosok Hogeng ini, misalnya tentang tindakannya yang mengembalikan perabotan pemberian dari seorang penguasa di Medan. Nah, saat itu Jenderal Hogeng baru saja menjabat sebagai kepala polisi di Medan. Dan sang pengusaha
tahu ada kepala polisi baru setelah mengirimkan perabotan rumah lengkap. Namun, Hogeng yang mendapat kiriman barang itu pun segera menolak dan mengembalikannya. Yang kelima yaitu ada Muhammad Hatta. Pasti kita tahu dong siapa tokoh ini. Ya, mantan Wapres Muhammad Hatta ini dikenal sebagai sosok yang sederhana. Mundur dari jabatan orang nomor 2 di Indonesia pada tahun 1956. Sejumlah tawaran mengalir kepada Muhammad Hatta. Ia ditawari menjadi komisaris berbagai perusahaan hingga posisi di Bank Dunia. Tapi Muhammad Hatta ini menolak. Dia memilih hidup dari uang pensiunannya ini sendiri. Apa kata rakyat nanti? Itu yang dikatakan oleh Muhammad Hatta. Hatta bukan sosok yang mengejar jabatan dan harta. Hatta juga menolak ketika menolak ketika akan diberikan rumah yang lebih besar saat dia berhenti menjadi wakil presiden. Hatta khawatir uang pensiunannya itu tidak mampu membiayai perawatan rumah. Nah, telah sampai di penghujung, terima kasih telah memperhatikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.